pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu kan tidak pernah berhenti. Meskipun perlawanan perang terhadap bahaya narkotika itu semakin gencar, tetapi mereka yang mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika itu juga semakin canggih. Bahaya itu tidak boleh berhenti untuk disampaikan, meskipun jumlah penggunanya mungkin tidak berkurang. Karena logikanya begini, dengan perang anti narkoba saja itu pengguna masih banyak, atau tidak berkurang, atau malah bertambah. Nah, apalagi kalau kemudian perang anti narkoba ini dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendriatri Ardianto di mini podcast Kebangsaan, podcast dari pesantren mahasiswa kebangsaan untuk merespon isu-isu sosial di sekitar kita. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 26 besok, minggu depan kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Sebenarnya sosialisasi tentang bahaya narkoba kan sudah dilakukan oleh banyak pihak di sekolah, di mana-mana. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa masih banyak jumlah orang yang menggunakan narkoba, terutama khususnya anak muda? Sebenarnya apa yang terjadi menurut Pak Yai? Ya, jadi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu kan tidak pernah berhenti. Meskipun perlawanan perang terhadap bahaya narkotika itu semakin gencar, tetapi mereka yang mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika itu juga semakin canggih. Mereka juga meningkatkan kualitas perlawanannya. Nah, mereka yang menggunakan itu sebetulnya sadar kalau itu tidak baik, tetapi karena sudah kecanduan, makanya disebut canduan, membuat orang menjadi ketagihan. Kalau tidak, dia akan merasa kehilangan atau malah tidak bisa berpikir atau apa. Jadi ini sebetulnya bagaimana bahaya itu tidak boleh berhenti untuk disampaikan, meskipun jumlah penggunanya mungkin tidak berkurang. Karena logikanya begini, dengan perang anti narkoba saja itu pengguna masih banyak, atau tidak berkurang, atau malah bertambah. Nah, apalagi kalau kemudian perang anti narkoba ini dihentikan, itu semakin bahaya, semakin berat dampak yang ditimbulkan. Ini kan seperti orang makan pedes, Mas. Dia tahu ini pedes ini akan mengganggu lambung, tapi karena sudah ketagihan makan pedes dan nyaman, ya enak, dia susah untuk menghilangkan itu. Seperti anak muda yang naik motor ugal-ugalan, dia tahu kalau ugal-ugalan itu akan membahayakan dirinya, tapi kan memang sudah kecanduan ngebut, susah untuk naik motor pelan. Nah, tapi kalau seperti analogi saya tadi itu makan pedes, itu kan hanya penyakit fisiknya. Kalau ugal-ugalan mungkin kalau kena bencana musibah ya dia akan kecelakaan. Tapi kalau ini sudah pasti, tidak ada ruang yang lain kecuali ketika menggunakan itu satu kecanduan, dan pasti daya rusaknya itu pasti terjadi. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah tidak hanya sekedar say to narkotika atau apa, say no drug. Say no to drug misalnya, enggak. Tapi bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan zat-zat adiktif ini yang harus selalu ditampilkan supaya orang menjadi takut, meskipun tidak
tidak akan menghilangkan orang yang tidak takut. Bisa, tetap saja pasti ada yang tidak takut. Nah, nilai-nilai agama itu saya kira bisa masuk di sini, ya. Karena apa? Karena kalau orang sudah ditakuti dengan bahayanya yang merusak fisik, itu nggak mempan. Ya, coba disentuh dari nilai-nilai keagamaan. Siapa tahu dia akan menjadi sadar. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Yai. Menurut beberapa riset yang saya baca, ternyata orang menggunakan narkoba itu tidak selalu karena pergaulan, tapi karena beberapa masalah kontemporer, misalkan kesepian, keluarga yang tidak perhatian, merasa punya uang banyak tapi orang tua berantakan. Nah, bagaimana kemudian Islam bisa masuk untuk mengatasi, bagaimana cara pandang Islam supaya kita meskipun kita menghadapi persoalan-persoalan kayak gitu tidak kemudian masuk ke dalam jurang narkoba, karena tadi yang disampaikan narkoba itu fatalnya itu tidak negotiable, udah pasti fatal gitu. Udah pasti. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Yai nilai-nilai yang bisa kita pegang supaya kemudian tidak terjerumus? Ya, satu, narkotika itu memang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada. Tetapi justru disinilah letak daya adaptasi ayat-ayat di Al-Quran yang bisa menjawab persoalan zaman. Jadi kalau ada orang mengatakan, di Al-Quran nggak ada kok narkotika, larangan menggunakan narkotika. Memang secara eksplisit nggak ada. Tetapi ayat-ayat Al-Quran ini adaptable betul. Karena apa? Karena ketika Allah mengatakan tentang khamr, yaitu sesuatu yang bisa menutupi akal, yang membuat orang kehilangan kesadaran, maka bahan benda apapun yang dimakan atau diminum yang menyebabkan orang itu akan kehilangan akal, maka dia masuk kategori khamr. Dan Allah itu mengatakan tentang larangan khamr di dalam Al-Quran sampai di 2 ayat, sampai di 2 surat. Artinya ini kan bukan sesuatu yang sederhana. Yang pertama Allah menjelaskan agar supaya Kanjeng Nabi menjawab kepada para sahabat atau orang-orang yang saat itu bertanya tentang khamr, dan yang kedua selalu dikaitkan ketika khamr yang memabukkan, yang menyebabkan hilangnya akal, ini tidak hanya minuman. Keliru kalau hanya menafsirkan itu minuman. Karena Nabi di dalam sebuah hadis mengatakan setiap segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal itu khamr. Ya. Nah, ketika orang menggunakan itu bukan minuman pun, pil, ya, atau zat-zat yang dimasukkan di dalam, saya dengar katanya vape dilarang sekarang, rokok elektrik itu. Di Singapura, bukan di Indonesia. Di Indonesia belum. Belum, kayaknya sih enggak. Indonesia mungkin negara yang sabar. Ya. Di Singapura kan negara yang sangat responsif. Itu kalau sentuhan keagamaan yang meyakinkan tentang keharaman itu. Keharaman untuk menggunakan itu, sudahlah nggak usah bicara tentang akibatnya dan sebagainya. Ini haram. Di balik keputusan Allah menetapkan itu haram, pasti ada hikmahnya. Nah, kalau dengan itu masih nggak mempan, ya memang ini tugas kita semua. Ya. Masih saya bicara soal riset-riset itu, salah satu terutama yang menyasar kalangan muda, ada linearitas, terutama yang untuk kalangan muda, berkaitan dengan keluarga, alias pendidikan keluarga yang tidak berjalan dengan maksimal, tidak berjalan dengan optimal. Pertanyaan saya, ada nggak insight bagaimana pendidikan pesantren kemudian bisa memberikan spirit bagaimana peran orang tua dalam mendidik agar anaknya kemudian jauh dari narkoba? Seperti apa Pak Yai? Ya, kalau penyebab itu kan bisa macam-macam.
Bisa karena tadi yang disebutkan dia merasa terasing, atau karena pergaulan, atau karena pengaruh negatif dari keluarga yang gagal dan sebagainya. Nah, pesantren itu mudah-mudahan ya bisa menjadi salah satu benteng ya, karena biasanya, tapi begini, kalau pesantren kebangsaan ini kan pesantren mahasiswa. Ya mudah-mudahan kalau di pesantrennya aman-aman, di kampusnya juga aman. Tetapi saya yakin yang disasar oleh mereka yang mendapatkan keuntungan bisnis besar dari ini adalah anak-anak muda yang berada di sekolahan, yang berada di kampus-kampus. Bahaya sih, mereka nggak mungkin menawarkan di pesantren. Ya, apalagi pesantren yang kecil, ketahuan. Ya. Oke, bicara narkoba itu kan sangat dekat membicarakan soal adiksi. Ya. Nah, hari ini sebenarnya ada beberapa adiksi yang nggak kalah berbahaya meskipun tidak sevulgar narkoba. Misalkan judi online, misalkan judi online misalkan, atau adiksi terhadap sosial media yang terus-menerus satu hari di sosmed tidak melakukan apa-apa. Menurut Pak Yai, gimana kita sebagai kalangan muda merespon adiksi-adiksi yang lebih kontemporer di era sekarang, yang sebenarnya itu juga nggak kalah membahayakan, quote and quote, untuk masa depan anak muda. Makanya Al-Quran itu selalu mengaitkan tentang larangan khamr yang menghilangkan akal. Kemudian ayat berikutnya itu sambungannya adalah Al-Maisir, judi. Ya. Itu dekat berarti. Dekat. Jadi tetangga itu saling menyapa. Bahaya kalau orang sudah masuk di jaringan narkoba, ya pasti dia akan dekat dengan persoalan perjudian. Ya, bahaya. Dua kosakata itu, dua konsep di dalam Al-Quran, Al-Khamr dan Al-Maisir. Ya, meskipun ada yang lainnya lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya kira betul itu perjudian. Makanya saya sebetulnya sepakat, mereka yang terlibat dalam bisnis yang membahayakan generasi muda itu hukumannya enggak harusnya seperti teroris. Ya, hukuman maksimum. Saya malah kepengen tanya, pernah nggak di Indonesia ini mereka yang ketangkep sebagai bandar narkoba dihukum mati? Ada beberapa, Pak, dihukum mati. Dihukum mati ya? Ya. Beberapa bandar yang besar-besar. Biasanya kalau narkoba dihitung kejahatannya itu dari berapa kilo yang gitu. Dibawa. Tapi exposingnya nggak begitu kuat ya? Iya, mungkin ya. Itu harusnya itu di hari libur semua orang Indonesia nonton. Ketika dia dieksekusi. Ya. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit menggelisahkan. Bagaimana Pak Yai merespon penegak hukum yang kena narkoba? Banyak banget, bahkan 3-4-5 tahun yang lalu jenderal siapa dulu, namanya Bonaparte gitu, itu terlibat kasus narkoba. Kemarin sekitar tahun ini ada lagi Kapolres kena narkoba, ikut mengedarkan atau mengambil narkoba. Bagaimana pendapat Pak Yai terkait fenomena-fenomena semacam ini? Orang yang harusnya menegakkan saya ikut hukum. Membaca berita itu. Jadi kejahatan itu kan bisa terjadi, bisa karena niat ingin melakukan, tapi karena ada kesempatan, ada akses. Iya. Nah, polisi yang menggunakan atau kemudian melakukan transaksi itu kan mungkin saja dia melihat ada kesempatan, dia punya barang bukti hasil kejahatan, dia simpan, dia merasa tidak ada orang lain yang tahu, akhirnya dia penasaran, kepengen merasakan kayak apa sih, ya, ternyata ketagihan akhirnya, ya, atau dia tahu ini bahaya, tetapi ini menggiurkan dari segi bisnis, maka dia bisa saja orang dia ambil sedikit, dia jual. Ketika dia melakukan penangkapan, berarti dia mampu mendeteksi jaringan pelaku, jaringannya. Mungkin tidak sampai atasannya, tapi paling tidak di level pemasarannya itu.
Nah dia kan bisa saja dia tangkap barang bukti, dia jual lagi kepada yang ditangkap tadi itu. Barangmu itu loh, tak dol. Mungkin dengan harga yang lebih murah daripada dia para pemasar di lapangan itu, daripada beli yang mahal-mahal, dia terima dari polisi. Nah ini memang kalau ada aparat yang begitu, udahlah. Kalau menurut saya itu tidak ada ampun, harus dipecat dan kalau perlu dihukum double 2 kali. Penegak hukum yang melanggar hukum itu harusnya mendapatkan hukuman yang lebih daripada bukan penegak hukum. Ya harusnya gitu. Jadi kalau hukumannya 8 karena dia penegak harusnya 16 gitu. Ya, kalau dalam kalinya, kalau dalam bahasa saya itu kan dihukum mati berkali-kali. Ya. Dan itu paling bagus harusnya diekspos supaya masyarakat tahu besar-besaran kalau perlu. Perang itu kan tidak boleh disembunyi-sembunyikan, termasuk tidak boleh mengalah dengan tekanan luar. Misalkan kalau pelaku gembong bandar narkobanya itu adalah warga negara asing dari sebuah negara maju yang sangat powerful, kemudian menekan negara kita, harus dilawan itu. Ya. Nah. Terakhir Pak Yai, apa pesan Pak Yai untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, khususnya untuk para pemuda kalangan mahasiswa, agar kita jauh tidak mendekati narkoba? Iya, pertama bergaulah dengan orang-orang yang baik. Ya. Mahasiswa itu yang saya lihat kalau yang sukses itu ya karena berteman dengan mahasiswa yang sukses, yang pinter. Mahasiswa nggak bateo pinter, kalau berteman dengan yang nggak pinter ya semakin nggak pinter dia. Jadi artinya cari teman yang baik sehingga bisa terhindar dari teman yang pergaulannya tidak baik kan begitu. Yang kedua dia harus sadar bahwa dia punya masa depan, ya, dan itu bukan orang lain yang akan menentukan, tapi dialah yang menentukan masa depan dia sendiri. Ya, terima kasih Pak Yai. Demikian obrolan singkat kita tentang bahaya narkoba. Saya harap teman-teman muda yang menyaksikan acara ini bisa menjauh-jauh, tidak mendekati narkoba karena yang digadekan adalah masa depan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.